part 2 kali ini kita akan membahas Lamborghini Huracan STO kembali. Untuk di part 2 ini gue akan fokus membahas tentang bagaimana aerodinamika itu di Lamborghini Huracan STO ini bekerja, khususnya pada bagian belakang. Dan ada beberapa hal detail yang akan gue bahas di sini, yang dimana itu akan sangat menarik untuk kita bahas karena ini cukup aerodinamika yang cukup menarik. So ini dia mobilnya, dan di part pertama di kemarin di hari sebelumnya gue sudah membahas bagaimana aerodinamika dan desain dari Lamborghini Huracan STO ini, di khususnya pada bagian depan dan bagian samping dalam perspektif depan. Dan di part 2 ini gue akan bahas khusus bagian belakang dan detail dari aerodinamika Lamborghini Huracan STO ini. So ini dia pada bagian belakangnya dari Lamborghini Huracan STO ini. Ya, kembali lagi gue sebutkan bahwa setiap model dari Lamborghini, dari model dari A, B, C, dan D, semuanya berbeda. Tidak bisa digaris tidak bisa diberikan desain ini adalah desain Lamborghini yang khas, tidak. Tapi mereka tetap satu konsep, cuman konsep itu dikembangkan per modelnya. Ini sudah gue bahas di hari lalu. Dan ini adalah model Lamborghini untuk Huracan. Model ini, desain ini tidak dilanjutkan kepada model-model Lamborghini lainnya. Jadi setiap model yang akan dilahirkan oleh Lamborghini itu memiliki desain yang unik-unik dan desain yang khas untuk mobil itu, tapi tetap memiliki satu konsep desain. Orang bisa mengetahui ini adalah sebuah Lamborghini. Lamborghini apa? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Namun tiap ciri khas dari tiap model-modelnya mempunyai ciri khas masing-masing, tapi tetap masih mempunyai satu ciri khas desain yang sangat kental. Ini adalah sebuah Lamborghini, seperti itu. Ya, ini adalah Lamborghini-nya dari Huracan STO pada bagian belakangnya. Dan ya, di bagian belakang sini kita bisa lihat apa saja di bagian belakang. Tentunya di sini adalah spoiler yang spoiler tambahan, bentuknya tambahan, dia bukan yang terintegrasi dari desain. Dia tambahan tapi tetap asli dari Lamborghini-nya. Di situ juga dia terdapat unik juga hal spoiler ini, yaitu terdapat di sini di ujungnya ada end plate, dan di tengahnya di sini itu ada terdapat seperti lubang. Ya, di sini terdapat lubang. Lubang itu buat apa fungsinya nanti akan gue bahas. Dan struktur dari spoiler ini dia ditaruh di atas. Di sini pernah gue ceritakan bahwa di waktu pembahasan tentang Porsche 911 GT3, struktur yang ditaruh di atas ini dia mempunyai fungsi untuk membuat airflow yang ada di bagian bawah spoiler ini bisa lebih mulus, karena downforce tersebut bekerja lebih efisien aerodinamikanya pada bagian bawah dari spoiler tersebut, karena bagian bawah spoiler itu merupakan tekanan yang paling rendah, dan di sana downforce tercipta di sana. Seperti itu. Dan di bagian bawahnya sini juga terdapat dia banyak lubang ventilasi exit radiator di sini. Di sini banyak lubang-lubang karena di Lamborghini Huracan ini dia bukan hanya Huracan STO tapi Huracan lain. Huracan itu ada banyak tipenya, ada Huracan biasa, ada Huracan Evo, ada Huracan Performante, ada Huracan STO ini, dan ada Huracan Technica yang paling terakhir. Dan ini salah satu model Huracannya, dan semua model Huracan itu mempunyai konfigurasi mesin V10 5200 cc dan ditempatkan di bagian belakang mobil di sini. Jadi dia berkonfigurasi mid rear engine. Dia sama seperti yang dipunyai oleh Audi R8 yang di beberapa waktu lalu kita pernah bahas. Dan di sini di tengah dia terdapat knalpot yang ini gue bisa bilang ini sangat baik. Karena apa? Karena di bagian bawah di sini dia terdapat diffuser yang cukup besar, sehingga knalpot yang di bagian bawah atas itu bisa terfokus pembuangan udaranya
terfokus pembuangan udaranya untuk lebih efisien, karena di bagian bawah di sini difungsikan untuk diffuser, yang dimana fungsi diffuser tersebut untuk meng-creating downforce dan mempunyai tekanan aerodinamika yang cukup rendah dan difokuskan untuk airflow udara dingin. Jadi ketika udara panas tersebut dipisah, maka udara dingin dapat terfokus untuk generating downforce tersebut. Jadi udara dingin dan udara panas tidak tergabung di bagian bawah mobil di sini. Dan di bagian sisi kiri dan kanannya di sini terdapat terdapat lubang ya untuk membuang udara turbulensi yang ada di bagian belakang dari hurakan STO ini. Seperti itu, dan lubang-lubang di sini pastinya dia akan membuang panas yang dari mesin, dan dia akan dibuang langsung ke belakang mobil di sini ya. Dia akan langsung dibuang ke belakang mobil, dan itu tidak akan mengganggu airflow udara dingin yang di Lamborghini Huracan ini, karena penempatan atau zoning dari udara panas dikeluarkan tersebut dimaksimalkan di area tengah bodi mobil di bagian belakang, dan udara dinginnya dia bisa berfokus di area bawah sini dan di atas sini. Jadi udara dinginnya berada di sini, di atas, di bawah, dan udara panasnya berada di bagian tengah mobil. Itu salah satu bentuk efisiensi aerodinamika yang dibuat di bagian belakang mobil, karena aerodinamika bukan hanya diterima tetapi juga dilepas secara efisien seperti itu. Oke, kita akan masuk ke detail aerodinamikanya. Jadi di sini gue akan bahas pertama itu adalah area diffuser. Ya, kita lihat dulu area diffusernya di sini. Nah, ini adalah area diffuser dari Lamborghini Huracan STO. Di sini gue ambil gambaran dari rendering dari official website dari Lamborghini, dan ini adalah gambar seperti AR-nya. Di bagian bawah di sini dia terdapat flat atau tutup cover mesin yang flat di sini. Mungkin untuk aslinya dia tidak flat seperti ini, pasti ada area-area yang berbentuk geometris seperti turning fins atau apapun di sini ya, agak sedikit jarang atau agak sedikit mustahil kalau desainer tersebut tidak mendesain bagian bawah underfloor dari mobil supercar seperti ini. Tapi biasanya di bagian bawah di situ terdapat seperti turning fins atau winglet kecil-kecil di bagian bawah mobil untuk memberikan efisiensi aerodinamika. Contohnya adalah untuk pembuangan airflow yang dari depan sini untuk dibuang ke samping mobil seperti itu. Nah, misalnya saja dia flat seperti ini, rata seperti ini ya. Contohnya saja dia rata seperti ini. Maka airflow tersebut sangat efisien untuk dibuang dan melalui diffuser, karena di bagian bawah di sini gue pernah cerita di video-video sebelumnya bahwa ketika mobil tersebut akan dipasangkan diffuser, maka airflow yang ada di bagian bawah mobil dia harus mulus di sini pergerakannya. Karena kalau dia tidak mulus, dia misalnya ada lubang-lubang di sini, lubang-lubang bukaan di area bawah mobil, di situ terdapat area vortex atau turbulensi di bagian bawah mobil, dan itu tidak akan efisien men-generating downforce ketika dia sampai di titik diffuser ini. Jadi ketika di tengah mobil, di bagian bawah mobil dia sudah berbuat vortex atau turbulen dari bagian bawah mobil, maka ketika sampai di ketika sampai di diffuser dia tidak akan efisien untuk men-generating downforce. Tapi ketika dia dimuluskan jalurnya, alirannya dimuluskan, maka sampai diffuser pun dia akan bisa sampai men-generating downforce dengan lebih efisien, dengan kekuatan downforce yang optimal di sini. Jadi kekuatan downforce tersebut dapat dipengaruhi dari bentuk sifat dari airflow yang ada di bagian bawah mobil, dan itu dapat terbentuk ketika bagian bawah mobil dapat terorganisir desainnya untuk memberikan
airflow tersebut dapat rapih bagian bawah dari bagian bawah mobil sampai ke diffuser seperti itu. Dan di bagian sini tidak terdapat turning fins kecil yang fungsinya untuk meluruskan angin, meratakan airflow tersebut, tidak terjadinya turbulen ketika sampai di ujung diffuser tersebut. Jadi ketika ada turning fins di sini, dia tidak akan melarikan diri, airflow-nya berantakan seperti ini, dia tidak, tapi dia lebih rapih pembuangannya, mengikuti alur-alur di mulut-mulut bibir dari diffuser tersebut seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi dia yang misalnya di bagian tengah sini, ya pastinya akan ada yang kesini, pastinya akan ada yang tabrakan di situ, pasti ada, karena ini adalah sebuah sifat dari fluida atau sebuah cairan atau udara yang pastinya dia akan mengisi ruang-ruang kosong di bagian tertentu. Dan ya, tapi tekanan udaranya lebih fokus kemana, dan itu adalah sifat dari aerodinamika yang lebih khususnya lagi seperti itu. Jadi fungsi dari turning fins itu adalah untuk memfokuskan udara tersebut yang dari bagian bawah mobil, dan ketika sampai di diffuser dia akan lurus dibuang ke bagian belakang mobil seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya juga dia terdapat spoiler dan peranti-peranti aerodinamika lainnya di sini. Misalnya di bagian samping roda, ya di bagian belakang roda, di area belakang roda di situ dia terdapat seperti diffuser juga di sini. Dan di sini juga untuk mengangkat angin di bagian belakang sini, yang bagian atas lubang di situ, yang di bagian sini dia untuk membuang udara turbulensi yang ada di bagian lingkar roda, dan di bagian bawahnya juga dia untuk membuang udara turbulensi di bagian belakang roda belakang lingkar roda, dan juga sekaligus untuk mengenerating downforce, karena part body yang berwarna bronze ini dia konturnya seperti diffuser yang dia miring ke atas, dan itu sedikit lah untuk membantu diffuser untuk mengenerating downforce juga di sana seperti itu. Dan di bagian belakang di sini dia terdapat spoiler yang juga cukup unik di bagian belakangnya, karena di bagian belakang spoiler ini dia terdapat elemen desain yang cukup unik dan khas STO, yang dimana di bagian sini, di tengah sini dia terdapat area lubang. Fungsinya untuk apa? Nanti akan gue cerita. Dan di sini dia terdapat end plate yang seperti di F1 end plate tersebut, dan di ujung-ujung end plate di sini biasanya dia terdapat vortex atau turbulensi yang dihasilkan dari end plate tersebut seperti itu. Nah, apa sih fungsinya dari lubang dari spoiler di sini? Oh ya, sebelum masuk ke spoilernya, spoiler yang dari Huracan STO ini dia bisa di adjust kemiringannya, bisa di style kemiringannya melalui stick atau struktur yang di atas sini, yang di sini, dan yang dia menghadap di sini. Sementara gua cari fotonya dulu. Jadi dia bisa di adjust di area sini, ya, dia ada bautnya di sini, jadi dia bisa di adjust kemiringannya atau di style kemiringannya. Nah, kita lanjut ke spoiler di sini. Jadi spoiler ini dia terdapat area lubang di tengahnya. Fungsinya untuk apa? Kembali lagi ke hukum Bernoulli, yang dimana ketika udara tersebut melalui celah yang kecil, maka tekanan tersebut akan semakin rendah dan kecepatan angin akan bertambah, dan dimana di situ sekaligus menambah atau mengenerating downforce. Nah, konsep itu dilakukan oleh Lamborghini Huracan STO ini pada bagian spoilernya, dan di bagian lubang di sini dia akan menghasilkan percepatan udara di sini percepatan udara yang cukup kencang untuk mengenerating downforce. Jadi ketika spoiler tersebut mempunyai kemiringan yang low drag di sini,
dia tetap bisa mengenerating downforce. Dia tetap bisa membuat downforce bukan dari sudut kemiringan, tetapi dari lubang udara yang celah kecil di sini. Jadi hukum Bernoulli bekerja di sini, yang dimana ketika udara tersebut ketika udara tersebut melalui celah kecil, maka di sana akan mempunyai downforce yang optimal. Kecepatan bertambah dan tekanan berkurang di sana, sehingga downforce akan bertambah. Jadi walaupun dia mempunyai, ketika di setel konfigurasinya low drag, dia tetap akan mengenerate downforce dari sumbernya dari lubang udara tersebut. Tapi ketika sudut kemiringan ini bertambah, maka udara tersebut dapat langsung naik ke atas mobil di sini. Seperti itu. Jadi udara tetap akan naik di sini. Nah, udara yang udara yang melalui lubang tersebut, dia lebih cenderungnya sifatnya seperti ini. Dia sifatnya akan lebih lurus, tetapi mempunyai kecepatan yang lebih besar. V di sini lebih besar ketimbang kecepatan udara yang naik ke atas spoiler di sini, yang tidak masuk ke lubang tersebut. Seperti itu. Dan di bagian belakang di sini juga terdapat area unik ya di sini, di cover engine-nya. Dia bentuknya lubang-lubang yang sangat besar di bagian belakang di sini. Sebentar gue cari fotonya. Jadi di bagian belakang di sini dia terdapat lubang-lubang. Jadi cover ini adalah cover engine atau kap mesinnya ya, bisa dibilang seperti itu, kap mesin di sini, dan dia berlubang-lubang, berfungsi untuk membuang udara panas langsung ke bagian belakang mobil di sini, dan akan didistribusikan ke bagian belakang mobil udara panas, dan akan langsung dibuang ke bagian belakang di sini, masuk ke bagian belakang di sini, seperti itu. Dan di bagian belakang sini juga dia terdapat shark fin ya, shark fin di sini untuk menstabilisasikan udara ketika melalui bagian belakang di sini, seperti itu. Nah, di atas di situ juga dia terdapat terdapat air scoop ya di atas sini untuk mensuplai udara masuk ke bagian dalam mesin, yang berfungsi untuk pendinginan mesin ya di bagian belakang. Jadi udara dia masuk ke atas mobil dan dia akan langsung masuk ke air scoop di sini, atau mensapu udara panas yang dikeluarkan dari kap mesin tersebut, seperti itu. Dan di bagian samping di sini kita bisa lihat di sini dia terdapat air intake untuk menerima udara dari shoulder mobil di sini, dari shoulder airflow di sini untuk masuk ke bagian dalam mobil di sini, dan akan difungsikan untuk pendinginan mesin atau pendinginan radiator di mesin, seperti itu. Dan di bagian bawah sini, di bagian samping ini dia terdapat turning shark fin, atau bukan shark fin sih, lebih tepatnya lower exit ya, exit buangan, udara buangan yang bentuknya seperti grill seperti ini. Dia untuk membuang udara turbulensi yang dihasilkan dari lingkar roda, dan akan dibuang ke sini, dan di situ akan dialirkan ke bagian samping mobil di sini, seperti itu. Dan di bagian bawah sini dia terdapat intake udara untuk menerima airflow dari bagian bawah mobil ke atas sini, ataupun dari bodi mobil di sini, seperti itu. Ya, itu dia dari Lamborghini Huracan STO ini, aerodinamikanya, dan ini bagian depannya. Kalian bisa lihat detail dan aerodinamika pada bagian depan Lamborghini Huracan STO ini di part sebelumnya, di part 1, dan di sana gue sudah bahas detail tentang bagian depan, desain, dan aerodinamikanya. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, dan jangan lupa dan di next video gue akan bahas aerodinamika mobil lainnya. So, thank you guys sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, and see you in the next video.